Oke, sesuai sama request dari kalian nih yang banyak banget yang minta gua sharing gimana sih caranya buat mulai pakai skincare yang mengandung retinoids. Kalau kalian heran, apalagi tuh retinoids? Bedanya apa sama retinol, retinal? Nah, makanya stay tune karena kita akan bahas kalian di video kali ini. Hai guys, welcome and welcome back. Jadi nih ya, makin banyak banget pada banjir yang namanya skincare yang mengandung retinoids, baik itu dari brand lokal ataupun dari brand luar. Pertama, biar pada nggak salah kaprah, jadi gua akan sharing dulu apa itu sebenarnya retinoids. Kalau gua kutip dari incidecoder.com, jadi yang namanya retinoids itu merupakan the royal family dari skincare. Simpelnya gini deh, biar pada nggak bingung, jadi retinoids itu adalah nama sebuah golongan, disebut sebagai golongan retinoids. Nah, di dalamnya itu ada banyak banget, dari mulai retinol palmitate, retinol, retinaldehyde, retinoic acid, adapalene, dan lain-lainnya. Nah, ini seperti yang kalian lihat pada gambar, ini kalian bisa screenshot juga kalau ini semuanya adalah golongan retinoids, alias ini adalah pohon keluarganya retinoids. Secara umum, golongan retinoids ini terbagi menjadi dua doang guys, yaitu yang over the counter sama yang prescription. Yang over the counter ini merupakan jenis retinoids yang bisa kita gunakan secara bebas, alias yang kita bisa beli dan kita pakai di produk-produk kosmetik. Sedangkan yang satunya lagi adalah yang jenisnya prescription drugs, alias jenis-jenis retinoids yang kita hanya bisa gunakan dengan resep dokter dan tentunya dalam pengawasan dokter juga loh ya. Dan di video kali ini gua juga cuma akan sharing dari yang jenisnya over the counter, alias yang kita bisa gunakan bebas tanpa menggunakan resep dokter sama sekali. Sebelum kita mulai, satu hal yang kalian mesti perhatiin dulu. Jadi sebelum kalian riweh-riweh nih nyari produk-produk skincare yang mengandung retinoids, kalian mesti pastiin dulu kalau basic skincare rutin kalian, yaitu cleanser, moisturizer, dan sunscreen itu udah sip dulu. Nih ya, kalau dari pengalaman gua, jangan coba-coba pakai produk skincare yang mengandung retinoids kalau basic skincare rutin kalian itu belum firm, pakemnya itu belum kuat gitu loh, fondasinya itu mesti benar dulu. Dan yang namanya orang skincarean itu bukan kayak ngikutin si A pakai retinol, si B pakai retinol, terus kita cepet-cepet mau ikut-ikutan juga. Nah, skincare itu bukan lomba lari ya guys, jadi kayak nggak perlu lah mesti harus cepet-cepet, mesti dulu-duluan, itu nggak berlaku sih di skincare. Nah, yang pertama adalah kalau misalkan kalian itu masih pemula atau kulit kalian itu sensitif, kalian bisa mulai dengan pakai retinol. Tapi pilih retinolnya itu yang jenisnya adalah encapsulated retinol. Si encapsulated retinol ini guys, dia itu cara kerjanya jauh lebih gentle di kulit. Makanya sangat amat recommended nih digunakan pada saat kalian baru pertama kali mau memperkenalkan jenis retinoid ke kulit. Nilai plusnya juga adalah encapsulated retinol ini adalah dia jauh lebih stabil, jadi nggak gampang rusak tuh. Dan tentunya encapsulated retinol ini kalian bisa temuin di berbagai produk ataupun kategori skincare, dari mulai toner, serum, apalagi termasuk moisturizer. Sekarang udah banyak banget yang pakai encapsulated retinol. Nah, kalian pun juga bisa tentuin persentase dari encapsulated retinolnya sendiri. Kalau misalkan kalian masih was-was, kalian bisa mulai dari yang 1% dulu sampai yang paling tinggi yang sampai sekarang gua temui adalah yang 3% encapsulated retinol. Terus kalau kalian butuh rekomendasi produknya apa aja, kalian bisa langsung screenshot dari halaman ini. Kalian bisa langsung pilih, sesuaikan aja dengan brand apa yang kalian suka, kemudian budgetnya juga kalian tinggal sesuaiin. Let's move on. Nah, kalau misalkan dalam kurun waktu beberapa bulan, misalkan 3 bulan, 6 bulan, kalian pakai suatu produk yang mengandung encapsulated retinol, terus kalian merasa udah saatnya nih buat upgrade, ya boleh-boleh aja. Kalian bisa upgrade dari yang pakai encapsulated retinol menjadi yang pakai pure retinol alias retinol murni. Nah, yang namanya retinol murni alias pure retinol ini guys, dia itu memang cara kerjanya jauh lebih kencang, lebih menjanjikan lah ya. Tapi minusnya adalah dia ini cenderung lebih gampang
gampang rusak, kayak lebih gampang teroksidasi gitu. Di Indonesia sendiri itu udah banyak banget brand-brand lokal kita yang punya produk-produk skincare yang mengandung pure retinol, biasanya 1%, dan ada juga yang ditambahin dengan hydroxyphenolcholine retinoid juga alias HPR. Dan ini adalah beberapa produk-produk skincare lokal yang recommended menurut gua yang mengandung pure retinol. Kalian bisa langsung aja screenshot dan tinggal pilih sesuaikan sama budget. Yang namanya manusia pasti nggak pernah puas. Nah tentunya dari pure retinol ini pun kalian masih bisa upgrade lagi ke yang namanya retinaldehyde, atau nama bekennya itu adalah retinal. Tapi sayangnya di Indonesia sampai video ini gua upload, pilihan produk skincare yang mengandung retinal itu masih sangat terbatas. Paling cuma ada satu, yaitu dari by Wish Trend doang, dan ada beberapa juga yang akan segera launching di tahun ini. Makanya stay tune terus guys. Gak apa-apa, kita spill dulu sedikit ya. Jadi namanya retinaldehyde alias retinal ini guys, dia itu cuma butuh satu kali konversi doang untuk aktif menjadi retinoic acid, dan itu cara kerjanya 11 kali lebih kenceng daripada retinol. Makanya buat yang pengen advance nih pemakaiannya, itu mesti upgrade ke yang namanya retinal. Kalau kalian mau, paling nanti gua akan buatin satu video khusus yang ngebahas tentang si retinaldehyde ini alias retinal berikut dengan beberapa rekomendasi produknya. Terus ada lagi nih yang namanya HPR. Nah, HPR ini beda sendiri guys. Jadi si hydroxyphenolcholine retinoid ini merupakan retinoic acid ester yang pertama kali kayak penelitiannya itu disponsori oleh Estée Lauder. Jadi dari situ beberapa dermatologist ataupun para kosmetik chemist pun pada berpendapat kalau HPR ini yang disebut sebagai retinoic acid ester sebenarnya kayak masih bias gitu loh kemampuannya ataupun kayak klaim-klaimnya gitu. Jadi untuk bisa aktif bekerja di kulit kita itu retinol butuh konversi 2 kali, retinol cuma butuh 1 kali, sedangkan HPR ini diklaim dia nggak butuh konversi sama sekali guys. Terus yang terakhir ada lagi nih yang namanya triple brand retinoid, alias dalam satu produk itu terdapat 3 jenis retinoid yang biasanya adalah retinol, dan HPR. Sebenarnya nggak bisa dibilang lebih kenceng juga karena kita tuh nggak tahu berapa komposisi tiap jenis retinoid yang mereka pakai di produk tersebut. Dan biar kalian pada nggak makin bingung lagi, biar pada nggak makin overwhelmed lagi, nanti gua akan bikinin satu video khusus juga nih yang ngebahas tentang triple brand retinoid ini. Jadi to summarize, yang gua rekomend selama ini adalah pakai dulu yang namanya encapsulated retinol, kemudian kalian bisa upgrade ke pure retinol, kemudian upgrade lagi ke retinal. Jadi cukup sampai di situ dulu. Anyway, don't get me wrong loh ya. Jadi kalau misalkan kalian pakai encapsulated retinol sekian bulan dan kalian udah happy sama hasil, udah sangat memuaskan, itu kalian nggak mesti upgrade ke pure retinol loh ya. Gua yakin semua kulit itu sangat unik gitu ya. Jadi apa yang works buat seseorang belum tentu works juga buat orang lain, begitu juga sebaliknya. Dan pemakaian retinoids pun semakin kalian upgrade, itu potensi iritasi di kulit kalian itu akan semakin tinggi juga. Jadi berbanding lurus. Kalau di sini mungkin retinoids ini masih terkenal manfaat anti-aging ya untuk support proses rejuvenation. Tapi sebenarnya pada saat pertama kali ditemukan, golongan retinoids ini guys digunakan buat acne treatment alias untuk perawatan kulit yang berjerawat. Terakhir nih, kalau kalian punya pertanyaan lebih lanjut yang mungkin belum terjawab di sepanjang video ini, kalian boleh banget langsung aja ketik di kolom komentar di bawah ini. Oke guys, kayaknya gitu aja untuk video kali ini. Jika kalian suka, jangan lupa untuk klik like and subscribe. And also don't forget to use your UV protections every single day. So thank you so much for watching. See you next time.